Ibu, strategi apa yang akan paslon lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Waktu untuk menjawab 1,5 menit dan akan dimulai waktunya saat Ibu berbicara, silahkan. Sebetulnya kalau kita lihat nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jawa Timur. Karena itu kalau saya insya Allah kalau diberikan amanah oleh rakyat Jawa Timur maka saya tidak akan menarik PNBP untuk nelayan. Karena itu kalau pemerintah pusat mau menarik dari nelayan kami yang sudah miskin, maka kami akan bayar untuk nelayan-nelayan itu PNBP-nya. Kami akan berikan fasilitasi untuk para nelayan supaya nilai tawar nelayan lebih tinggi sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan membayar yang sebetulnya tidak terlalu besar. Jadi karena itu menurut saya mana mungkin ikan bisa pergi diatur jalannya. Jadi karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan insentif untuk para nelayan ini sehingga mereka keluar dari kemiskinan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Ibu, sudah cukup. Terima kasih. Baik, waktu sudah cukup. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Kami sebetulnya sudah mengkoordinasikan mungkin lebih 5 kali dengan Menko Marves, kemudian Menko Perekonomian, kemudian dengan KKP. Kami melihat ada dispute, jadi sinkronisasi itu bukan hanya antara kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, tapi antar instansi di pemerintah pusat sendiri memang harus disinkronkan. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan melalui proses kualifikasi pemilahan, jadi kalau memang ini adalah mereka masuk kategori usaha besar, maka mereka justru harus memberikan cross subsidi terhadap nelayan-nelayan kita dan terutama mereka yang memiliki kapal di atas 30 gross ton. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan pola-pola yang bisa kita lakukan kembali menyinkronkan antara pemerintah pusat sendiri, kemudian dengan provinsi dan dengan kabupaten kota, karena pada dasarnya nelayan ini lebih fokus pada di kabupaten Baik Ibu, kota. waktu telah habis. Terima kasih dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang tadi telah diberikan oleh Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Ibu dan akan dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Kementerian KKP itu adalah mitra saya ketika saya di DPR RI. Jadi insya Allah saya tidak punya hambatan untuk mengadvokasi kepentingan nelayan yang ada di Jawa Timur. Yang pertama yang harus kita bedakan adalah kalau nelayan ini memiliki kapal yang ada di bawah 30 gross ton, maka sebenarnya itu perlu direvisi peraturan. Dan bukan tidak mungkin kalau kemudian kalau kita komunikasikan bahwa kita harus memberikan daya dukung dan pelindungan kepada nelayan-nelayan kecil, apalagi kepada nelayan gurem, maka itu penting untuk kita lakukan. Nah yang kedua tentu harus kemudian diatur kembali karena ada ruang laut yang menggunakan kapal di atas 30, apalagi yang kemudian 100 gross ton, maka itu tentu harus diberlakukan PNBP. Hanya saja kemudian siapa yang kemudian harus menarik dan menikmatin, maka ini yang kemudian harus dinegosiasikan karena menurut kita karena fungsi pelindungan nelayan kecil itu ada di pemerintah provinsi, maka sepatutnya itu juga diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi. Baik, Ya. Waktu masih ada? Sudah cukup? Baik, Ya. Waktu telah cukup, kami mohon tenang para pendukung karena kami akan memberikan kembali waktu kepada Cagup nomor urut 3 merespon tanggapan dari Cagup nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda sama 1 menit dimulai saat Anda berbicara Ibu, silahkan. Terima kasih. Bagi kita, saya dan Gosan, kesejahteraan masyarakat miskin itu nelayan, petani itu lebih utama dibandingkan kami harus menarik untuk mereka. Maka pemerintah provinsi akan bayar itu ke pemerintah pusat kalau memang itu dibutuhkan, karena sebetulnya nilai yang ada itu sangat kecil sekali. Jadi apa salahnya kemudian kita memberikan insentif kepada para nelayan untuk mereka bisa hidup lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Baik, sudah cukup Ibu, waktunya masih ada 20 detik, cukup. Baik, terima kasih atas birokrasi. Salah satunya muncul istilah ordal atau orang dalam untuk mendapatkan proyek atau menjadi pegawai. Pertanyaannya adalah,
Apa kebijakan paslon yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan, waktu Anda menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Esensi dari birokrasi itu kan melayani dan tentu juga harus memastikan bahwa birokrasi itu bebas korupsi. Oleh karena itu semangat reformasi yang selalu saya bawa di mana saya memang menjadi bagian penting dari gerakan reformasi adalah memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme dan juga tidak ada korupsi. Maka digitalisasi birokrasi itu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Memastikan bahwa semua proses-proses rekrutmen kemudian juga penghargaan harus dilakukan dengan transparan dan juga objektif, termasuk juga memastikan adanya penilaian yang menggunakan kekuatan teknologi dan digital. Termasuk kita juga ingin memastikan bahwa kita mengundang lapisan masyarakat untuk bisa turut mengawasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita tidak boleh alergi dengan ada yang kritik, tidak boleh ada alergi dengan masukan dan juga saran dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu maka kita bisa melakukan pengawasan internal, di sisi lain kita juga bisa mengundang partisipasi masyarakat luas untuk bisa mencegah adanya nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam. Saya pastikan karena anak saya hanya satu dan dia juga tidak suka dengan pemerintahan, maka semuanya akan aman di bawah kepemimpinan saya. Waktu masih tersisa? Ya. Cukup? Baik, waktu dicukupkan. Kemudian kita beralih ke Cagup nomor urut 3. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, pada tahun 2002 saya menjadi Kabag Bina Pembangunan Surabaya. Saat itu saya menciptakan electronic procurement dan e-budgeting yang pertama di Indonesia. Dan kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah itu. Yang ingin saya sampaikan adalah tata kelola pemerintahan dengan elektronik itu akan bisa dinikmati oleh rakyat karena masyarakat akan bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena semua dilakukan dan proses itu dilakukan dengan transparan. Karena itu pengelolaan tata kelola yang inovatif dan tata kelola yang dengan penggunaan teknologi meskipun saya tahu bahwa ada beberapa daerah yang belum kita bisa melatih itu. Jadi transparansi dan akuntabilitas adalah kunci daripada masalah. Mohon maaf, waktu habis. Kami akan beralih ke Cagup nomor urut 2. Kemudian silakan Anda menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sejak kami bersama Mas Emil mendapat mandat sebagai Gubernur dan Wagub Jawa Timur, kami sudah mencanangkan cetar, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable, dan responsif. Ini menjadi bagian penting untuk kemudian kita breakdown dalam SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE dari Kemenpan RB. Ini menjadi penting bagaimana transparansi kita lakukan, digital ekosistem kita lakukan dalam rekrutmen BUMD, rekrutmen di setiap kepala-kepala dinas, UPT, dan seterusnya. Meritokrasi kita juga mendapatkan nilai sangat tinggi. Oleh karena itu assessment yang kita lakukan sesungguhnya sudah kita sampaikan secara terbuka, secara transparan lewat digital ekosistem, dan BKD kita mendapatkan penghargaan terbanyak dari BKN. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah yang kita lakukan itu sudah transparan berbasis ekosistem digital yang ada. Mohon maaf, kita kembali ke Mohon izin tenang terlebih dahulu, Bapak Ibu hadirin. Untuk bisa memberikan respon tanggapan dari Cagup nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Iya, terima kasih untuk Bu Risma. Jadi terima kasih karena apa yang kita kemukakan tadi dengan digitalisasi birokrasi ternyata juga diafirmasi oleh Ibu. Jadi terima kasih Ibu sekali lagi bahwa program Lulu Lukman memang adalah jawaban bagi Provinsi Jawa Timur. Namun demikian mohon maaf Ibu Khofifah, jadi apa yang tadi disampaikan ini agak sedikit paradok. Karena ternyata di semua sistem berbasis elektronik yang ada di Jawa Timur tidak membebaskan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus korupsi yang sangat banyak. Itu artinya tidak efektif, tidak efisien, dan juga tidak bisa dijalankan. Terima kasih.
Baik Waktu Ibu. masih ada, waktu masih ada. Baik cukup. Terima Dan kasih. baik cukup dan para pendukung